Logika manusia mengatakan, di tengah hutan rimba yang gelap gulita, tanpa listrik, tanpa api, manusia hanyalah mangsa empuk bagi binatang buas. Tapi hukum alam itu hancur berkiping-haping di hadapan sosok ini. Bayangkan, saat badai menerjang, air hujan justru menyingkir enggan membasahi tubuhnya. Saat harimau lapar datang menyerang, raja hutan itu justru tunduk mencium lututnya seperti kucing manja. Dan yang paling mengguncang akal sehat, tubuh fisiknya berubah menjadi transparan dan memancarkan cahaya seterang rembulan, membuat jin dan setan lari terbirit-birit. Ini bukan dongeng. Ini adalah kesaksian nyata tentang karomah tingkat tinggi dari Paku Bumi Banten. Sobat beriman, sebelum kita menyingkap tabir rahasia bagaimana seorang manusia bisa mencapai derajat setinggi ini, mari kita luruskan niat. Kita simak kisah ini bukan sekadar untuk hiburan, tapi untuk ngalap berkah, mencari keberkahan dari kisah kekasih Allah. Jika Anda cinta pada ulama dan ingin mendapatkan percikan cahayanya, tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan khusus bagi Anda yang rindu pada Abuya Dimyati, tuliskan Al-Fatihah atau Masya Allah di kolom komentar sebagai tanda hadir. Sudah siap merinding? Mari kita masuk ke dalam hutan. Angin malam di kaki Gunung Karang berhembus menusuk tulang. Di jam ketika sebagian besar manusia terlelap dalam selimut mimpi, suasana di pondok pesantren Cidahu terasa hening, namun hidup. Suara jangkrik bersahutan dengan gemericik air sungai yang mengalir di sisi pondok, menciptakan orkestra alam yang menenangkan. Namun, di sebuah bilik sederhana yang berdinding anyaman bambu gedek, sebuah lampu minyak teplok masih menyala redup. Di sana, sosok sepuh dengan sorban putih yang melilit kepalanya sedang duduk bersila. Beliau adalah Abuya Dimyati. Matanya terpejam, tasbih di tangannya berputar seirama dengan detak jantungnya yang tak henti memanggil nama Allah. Malam itu, kegelisahan spiritual melanda hati Abuya. Bukan kegelisahan karena urusan dunia, melainkan kerinduan yang meledak-ledak kepada Sang Khalik. Abuya merasa keramaian dunia, bahkan keramaian para santri yang mencintainya, mulai menjadi hijab, penghalang tipis dalam kemesraannya dengan Tuhan. Popularitas beliau yang mulai meroket sebagai ulama besar, Banten membuat tamu tak henti-hentinya datang silih berganti dari pagi hingga malam. Ada yang minta doa, minta air barokah, hingga pejabat yang minta dukungan politik. Ya Allah, aku rindu berduaan denganmu tanpa ada mata makhluk yang memandang. Batin Abuya merintih. Bagi seorang salik pencari Tuhan sekelas Abuya Dimyati, pujian manusia adalah racun, dan keramaian adalah gangguan. Beliau merindukan uzlah mengasingkan diri untuk memurnikan tauhid. Abuya membuka matanya. Tatapannya tajam menembus kegelapan malam. Beliau berdiri, mengambil tongkat kayunya, dan sebuah kitab tua, Dalailul Khairat, yang selalu menjadi teman setianya. Beliau berjalan keluar bilik, langkahnya ringan, seolah tidak menapak tanah. Di serambi masjid, seorang santri senior bernama Kang Dullah nama samaran, sedang terkantuk-kantuk menjaga keamanan pondok. Melihat gurunya keluar di tengah malam buta dengan pakaian siap bepergian, kantuk Kang Dullah seketika hilang. Ia melompat bangun dan mencium tangan gurunya. Abuya, bade tindak pundi mau pergi kemana malam-malam begini? Tanya Kang Dullah. Dengan suara gemetar, Abuya tersenyum tipis. Senyuman yang meneduhkan, namun penuh misteri. Dullah, siapkan bekal seadanya, bawa air dan sedikit beras mentah. Kita akan pergi tamasya. Tamasya kemana, Buya? Ke tempat di mana tidak ada suara manusia. Ke tempat di mana hanya ada suara dizikir alam. Kita akan naik ke hutan Gunung Karang. Jantung Kang Dullah berdegup kencang. Gunung Karang bukan sembarang gunung. Bagi masyarakat Banten, gunung itu adalah pusat mistis, tempat berkumpulnya para aulia wali gaib, dan juga kerajaan jin yang ganas. Hutan di sana lebat, penuh dengan binatang buas seperti makan kumbang dan ular berbisa. Mendaki ke sana di siang hari saja sudah berbahaya, apalagi di tengah malam buta tanpa persiapan matang. Tapi Buya, ini gelap gulita, jalannya licin, dan kabarnya di atas sana banyak penjaga yang tidak ramah. Kang Dullah mencoba mengingatkan dengan halus. Abuya menepuk bahu santrinya itu. Dullah, kalau hatimu penuh dengan Allah,
maka tidak ada tempat bagi rasa takut kepada makhluk. Apakah kamu mau ikut menemani orang tua ini? Atau kamu mau tidur lagi? Pertanyaan itu adalah ujian. Kang Dullah tahu, ini adalah kesempatan langka untuk ngalap berkah dan menyaksikan sisi lain dari gurunya. Meski lututnya lemas membayangkan seramnya hutan Gunung Karang, cintanya kepada guru mengalahkan rasa takutnya. Saya ikut, Buya. Saya akan menjaga Abuya sampai nyawa taruhannya. Mereka berdua pun berangkat, meninggalkan kenyamanan pondok, menembus kabut malam yang tebal. Tanpa lampu senter yang memadai, hanya bermodalkan cahaya bulan yang timbul tenggelam, tertutup awan. Langkah kaki Abuya begitu cepat dan mantap. Padahal usianya sudah tidak muda. Kang Dullah yang masih muda, justru kewalahan mengikuti ritme jalan gurunya. Seolah-olah, tanah yang dipijak Abuya melipat dirinya sendiri, ilmu melipat bumi. Memendekkan jarak yang seharusnya jauh. Sepanjang perjalanan, mulut Abuya tak berhenti berkomat kamit. Bukan mengobrol, tapi melafalkan solawat. Suaranya lirih, bazing seperti suara lebah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suara itu memecah kesunyian jalan setapak yang dikelilingi pohon-pohon bambu yang bergesekan, menimbulkan suara kriet yang mengerikan. Semakin tinggi mereka mendaki, hawa dingin semakin menusuk. Kang Dullah merapatkan sarungnya. Ia mulai merasakan kehadiran makhluk-makhluk lain yang mengawasi mereka dari balik semak-semak. Mata-mata merah menyala terlihat sekilas di kejauhan. Entah itu musang atau makhluk astral. Jangan menoleh ke kiri atau kanan, Dullah. Fokus ke depan. Fokus ke Allah, tegur Abuya tanpa menoleh. Seolah beliau tahu mata Dullah sedang liar ketakutan. Inggih, Buya. Malam itu, perjalanan menuju puncak kesunyian baru saja dimulai. Abuya Dimyati sedang menuju altar persembahannya, tempat di mana beliau akan meleburkan diri dalam dizikir hingga batas kemampuan manusia. Dan Kang Dullah belum tahu bahwa ia akan menjadi saksi sebuah peristiwa yang akan mengguncang akal sehatnya selamanya. Sudah 3 hari, Abuya Dimyati dan Kang Dullah berada di tengah belantara hutan yang tak terjamah manusia. Mereka mendirikan gubuk darurat yang sangat sederhana, hanya berupa tiang-tiang kayu yang diikat akar gantung dan beratapkan daun pisang hutan yang lebar. Tidak ada dinding. Angin leluasa masuk menampar tubuh mereka. Bekal beras yang dibawa Kang Dullah ternyata sangat sedikit. Ia salah memperhitungkan durasi uzlah ini. Ia pikir hanya semalam 2 malam. Ternyata Abuya berniat tinggal lebih lama. Beras itu sudah habis dimasak menjadi bubur encer pada hari kedua. Kini, di hari ketiga, perut Kang Dullah mulai melilit perih. Rasa lapar di tengah hutan berbeda dengan lapar di rumah. Di sini, dinginnya udara mempercepat pembakaran kalori. Kang Dullah mencoba mencari umbi-umbian atau buah hutan, tapi ia takut salah makan buah beracun. Sementara itu, Abuya Dimyati tampak tidak terpengaruh sama sekali. Sejak hari pertama, beliau nyaris tidak menyentuh makanan. Jika Kang Dullah menyodorkan bubur, Abuya hanya memakan 1 atau 2 suap sekadar membatalkan puasa. Lalu kembali tenggelam dalam ibadahnya. Posisi duduk Abuya hampir tidak berubah. Beliau duduk di atas batu pipih yang besar, menghadap kiblat. Kitab Al-Quran dan Dalailul Khairat terbuka di pangkuannya. Kang Dullah memperhatikan fisik gurunya. Wajah Abuya tampak sedikit tirus. Namun, sorot matanya justru semakin tajam dan berbinar. Tidak ada tanda-tanda lemas atau gemetar karena hipoglikemia, kurang gula darah. Seolah-olah dizikir yang beliau baca telah berubah menjadi nutrisi yang mengalir langsung ke dalam darahnya. Dullah, kalau kamu lapar, berzikirlah. Rasa lapar itu godaan nafsu. Kalau rohanimu kenyang, jasmanimu akan ikut kuat. Nasihat Abuya lembut saat melihat santrinya memegangi perut sambil meringkuk kedinginan. Menjelang sore hari ketiga, langit di atas Gunung Karang berubah menjadi hitam pekat. Awan cumulonimbus bergulung-gulung mengerikan. Kilat menyambar-nyambar. Disusul suara guntur yang menggelegar memekakan telinga. Badai tropis akan segera datang. Waduh, gawat. Gubuk kita ini atapnya bocor, Buya. Kalau hujan deras, kita bisa basah kuyup dan hipotermia.
Keluh Kang Dullah panik. Ia sibuk memperbaiki letak daun-daun pisang di atap gubuk. Abuya tetap tenang. Hujan itu rahmat. Dullah, jangan ditolak. Jangan dikeluh kesahkan. Biarkan dia turun membasahi bumi. Sesaat kemudian, langit seolah tumpah. Hujan turun dengan intensitas yang luar biasa deras. Disertai angin kencang yang membuat pohon-pohon besar meliuk-liuk seperti hendak tumbang. Kang Dullah menggigil hebat. Air hujan mulai menembus sela-sela daun pisang, membasahi sarung dan bajunya. Ia berusaha menutupi perapian kecil yang ia buat agar tidak mati. Tapi sia-sia. Api itu padam disiram air. Gelap gulita dan dingin yang menusuk kini menyergap mereka. Namun, di tengah kekacauan badai itu, Kang Dullah melihat sesuatu yang aneh. Ia menoleh ke arah batu tempat Abuya duduk. Abuya masih dalam posisi bersila, khusyuk membaca Al-Quran. Anehnya, tubuh Abuya kering. Air hujan yang turun deras seolah-olah memiliki kesopanan untuk tidak menyentuh tubuh sang wali. Tetesan air itu membelok beberapa sentimeter di atas kepala Abuya, jatuh ke sisi kiri dan kanannya, membentuk semacam kubah transparan yang tak kasat mata. Kitab Al-Quran yang ada di pangkuan Abuya pun sama sekali tidak basah. Halaman-halamannya tetap kering, tidak ternoda oleh lumpur atau air. Padahal angin bertiup kencang membawa tempias air ke segala arah. Kang Dullah mengucek matanya yang basah oleh air hujan. Apakah aku berhalusinasi karena lapar? Batinnya. Ia merangkak mendekat. Ia menyentuh ujung jubah Abuya. Kering, hangat. Sementara baju Kang Dullah sendiri sudah basah kuyup, seperti tikus kecebur got. Masya Allah, desis Kang Dullah di tengah hutan, rimba yang ganas. Alam sepertinya tunduk pada karisma Abuya, hukum fisika tentang air dan gravitasi, seolah ditangguhkan sementara demi menghormati kekasih Allah yang sedang bermunajat. Abuya menoleh sedikit, menyadari ketakjuban santrinya. Mendekatlah ke sini. Dullah, di sini hangat, ajak Abuya. Kang Dullah segera merapat duduk di dekat kaki gurunya. Dan benar saja, di radius 1 meter dari tubuh Abuya, udara terasa hangat dan kering. Suara badai di luar sana terdengar menjauh. Seperti ada dinding kedap suara yang melindungi mereka. Di momen itu, Kang Dullah belajar satu hal, bahwa riyadah latihan spiritual yang keras bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk melatih jiwa agar menguasai raga. Ketika jiwa sudah kuat, alam semesta akan menjadi pelayan khadam bagi manusia tersebut. Namun, ujian alam barulah permulaan. Ujian sesungguhnya akan datang malam nanti. Ujian dari penghuni haib hutan purba yang merasa terganggu dengan kehadiran cahaya baru di wilayah mereka. Malam setelah badai reda adalah malam yang paling mencekam. Hutan menjadi sunyi senyap. Terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara burung hantu. Kesunyian yang tidak wajar ini biasanya menjadi pertanda kehadiran energi negatif yang sangat besar. Abuya Dimyati masih dalam posisi murakabah. Meditasi mendekatkan diri pada Allah. Mulutnya melantunkan ayat-ayat suci dengan suara jar keras, namun berirama. Bacaan Al-Quran, beliau memecah kesunyian hutan, merambat melalui batang-batang pohon, menembus kabut tebal. Bagi manusia, suara itu indah. Tapi bagi entitas gaib golongan kiri yang menghuni hutan itu, suara Abuya adalah panas yang membakar. Gunung Karang dikenal sebagai pusat kerajaan jin tertua di tanah Jawa. Banyak petapa sakti yang gagal bertapa di sini karena tidak kuat mental diganggu oleh mereka. Kang Dullah, yang sudah mulai tertidur karena kelelahan, tiba-tiba terbangun. Ia mendengar suara tawa. Hihi, suara tawa itu terdengar dekat, lalu jauh, lalu dekat lagi. Suaranya melengking, seperti suara nenek-nenek tua yang lehernya tercekik, lalu berubah menjadi suara geraman harimau yang berat. Gerah, bulu kuduk Kang Dullah berdiri tegak setegak-tegaknya. Ia melihat ke sekeliling. Di balik kegelapan pohon beringin raksasa di depan mereka, muncul bayangan-bayangan hitam yang tinggi besar. Sosok-sosok itu memiliki mata merah menyala. Ada yang berbentuk seperti manusia berkepala kerbau. Ada yang seperti wanita dengan rambut terurai sampai tanah. Ada pula bola-bola api banaspati yang melayang-layang mengelilingi gubuk mereka. Mereka datang. Mereka marah.
Batin Kang Dullah ketakutan. Ia ingin berteriak memanggil Abuya, tapi lidahnya keluh, terkunci rapat. Tubuhnya kaku sleep paralysis karena tekanan aura mistis yang begitu kuat. Salah satu sosok hitam besar itu melangkah maju, seolah ingin menerkam Abuya dari belakang. Tangannya yang berkuku panjang teracung. Kang Dullah memejamkan mata, pasrah. Habislah kita. Tapi, apa yang terjadi? Saat tangan makhluk itu menyentuh batas area suci tempat Abuya duduk, makhluk itu terpental. Hebat! 2 RRR. Terdengar suara ledakan energi, seperti petir yang menyambar pohon. Makhluk itu menjerit kesakitan. Tubuh asapnya terkoyak seolah terkena sabetan pedang api yang tak terlihat. Abuya Dimyati sama sekali tidak menoleh. Beliau justru meninggikan volume bacaannya. Kali ini beliau membaca ayat kursi dengan fasyahah, kefasihan yang sempurna. Setiap huruf, hijayah yang keluar dari mulut beliau, seakan berubah menjadi peluru kendali yang menghantam gerombolan jin pengganggu itu. Allahu la ilaha ilaha, huwal hayyul qayyum. Para jin itu mundur teratur, mereka kepanasan. Bola-bola api yang tadi melayang ganas, kini redup dan jatuh ke tanah menjadi asap. Suara tawa mengerikan tadi berubah menjadi suara rintihan minta ampun. Hutan yang tadinya terasa sempit dan menekan, perlahan mulai terasa lega. Kembali, tiba-tiba, suasana berubah drastis. Dari balik pepohonan, muncul sosok kakek tua berjubah putih, memegang tongkat, dengan janggut panjang yang bercahaya. Sosok ini bukan jin jahat, melainkan jin muslim, atau mungkin Rijalul Ghaib, wali gaib penjaga Gunung Karang. Aura sosok ini sejuk dan berwibawa. Sosok itu berjalan mendekati Abuya, lalu duduk bersimpuh dengan takzim di hadapan Abuya Dimyati. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, layaknya seorang murid menghadap gurunya. Kang Dullah yang sudah bisa menggerakkan tubuhnya lagi, mengintip dari sela-sela jarinya. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Abuya menghentikan bacaannya sejenak. Beliau menatap sosok itu. Assalamualaikum, wahai hamba Allah. Sapa Abuya lembut. Waalaikumsalam, wahai kekasih Allah. Jawab sosok itu dengan suara bergema. Maafkan rakyat kami yang bodoh, telah mengganggu ketenangan Tuan. Mereka kepanasan oleh cahaya yang Tuan pancarkan. Izinkan kami ikut mendengarkan lantunan kalam ilahi yang Tuan baca. Sudah ratusan tahun kami tidak mendengar bacaan seindah dan seikhlas ini di gunung ini. Abuya tersenyum. Duduklah. Al-Quran ini diturunkan untuk rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam, termasuk bangsamu. Malam itu, terjadilah pemandangan yang epik. Abuya Dimyati mengaji di tengah hutan, disimak oleh satu manusia, Kang Dullah yang ketakutan, tapi takjub, dan ratusan sosok gaib yang duduk bersimpuh di kegelapan. Mendengarkan dengan khidmat, Kang Dullah menyadari satu hal lagi. Abuya bukan hanya ulama bagi manusia. Kewalian beliau menembus dimensi. Beliau adalah guru bagi siapa saja yang memiliki hati, entah itu berjasad tanah atau berjasad api. Namun, semua karomah ini hujan yang tidak membasahi. Jin yang tunduk hanyalah mukadimah pembukaan. Puncak dari segala karomah itu akan terjadi esok malam. Saat raga Abuya benar-benar kehilangan sifat kemanusiaannya dan berubah menjadi cahaya murni. Setelah drama pertemuan dengan makhluk gaib penjaga gunung mereda, hutan kembali hening. Namun, keheningan kali ini berbeda. Ini adalah keheningan yang padat, sakral, dan penuh dengan energi yang menekan dada. Kang Dullah yang kelelahan fisik dan mental, akhirnya tertidur dalam posisi duduk memeluk lutut di sudut gubuk. Sementara Abuya Dimyati tidak bergeser sedikit pun dari tempat duduk batunya. Beliau memasuki fase fana filah, fase di mana kesadaran seorang hamba lenyap, lebur ke dalam kesadaran ilahi. Di fase ini, Abuya tidak lagi merasakan dingin, lapar, atau kantuk. Sekitar pukul 3 dini hari, Kang Dullah terbangun karena silau. Dalam keadaan setengah sadar, ia berpikir, mungkin matahari sudah terbit, atau mungkin ada pendaki gunung lain yang menyalakan lampu Petromax yang sangat terang. Sudah pagi ya, gumamnya, sambil mengucek mata. Namun, saat matanya terbuka sempurna, nafasnya tercekat. Jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. Hutan itu masih gelap gulita. Tidak ada matahari,
tidak ada bulan. Cahaya terang benderang yang menyilaukan itu berasal dari tubuh Abuya Dimyati. Kang Dullah mundur merangkak saking kagetnya, hingga punggungnya menabrak tiang gubuk. Ia melihat pemandangan yang tak akan pernah bisa dihapus dari ingatannya seumur hidup. Tubuh fisik Abuya Dimyati seolah menjadi transparan. Dari balik kulit dan daging beliau, memancar cahaya putih kebiruan nur yang sangat terang namun sejuk dipandang. Cahaya itu bukan seperti cahaya lampu senter yang menyorot lurus. Ini adalah pendaran glow yang menyelimuti seluruh tubuh beliau, mulai dari ujung sorban hingga ujung kaki. Cahaya itu begitu kuat, hingga menerangi pepohonan di radius 10 meter sekitarnya. Daun-daun yang biasanya gelap, kini terlihat jelas urat-uratnya berkilauan tertimpa cahaya tubuh sang kiai. Kang Dullah menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ia teringat kisah-kisah di kitab kuning tentang para sahabat Nabi yang wajahnya bercahaya, atau kisah Nabi Musa yang wajahnya memancarkan cahaya setelah berbicara dengan Allah di Bukit Tursina. Ini nyata. Ini bukan mimpi. Batin Kang Dullah gemetar. Ia memperhatikan lebih detail. Pusat cahaya itu paling terang bersumber dari dada sebelah kiri Abuya, letak jantung ruhani kolbu. Di sana, cahaya itu berdenyut-denyut seirama dengan nafas beliau. Setiap kali Abuya menghembuskan nafas di zikir Allah, cahaya itu membesar, meluas, lalu menyusut sedikit saat beliau menarik napas, kemudian membesar lagi. Seolah-olah jantung beliau adalah reaktor nuklir spiritual yang sedang memompa energi cahaya ke seluruh alam semesta. Serangga-serangga malam ngengat, kunang-kunang, dan nyamuk yang biasanya mengerubungi sumber cahaya, anehnya tidak berani mendekat. Mereka hanya terbang berputar di batas radius cahaya itu, seakan ada dinding kaca panas yang menghalangi mereka. Alam semesta tahu sopan santun. Mereka tahu ini bukan cahaya api nar yang membakar, tapi cahaya kemuliaan nur yang harus dihormati. Kang Dullah menangis, bukan karena takut lagi, tapi karena haru yang meledak di dada. Ia merasa sangat kerdil. Ia sadar ia sedang menemani seorang manusia yang bukan manusia biasa. Ia sedang mengawal seorang kekasih Tuhan yang jasadnya masih di bumi, tapi ruhnya sedang bertamasya di arsy. Ya Allah, ampuni dosa hamba yang selama ini masih sering meragukan guru hamba. Ampuni hamba yang masih memikirkan nasi dan lapar, sementara guru hamba sudah kenyang dengan cahayamu. Rintih Kang Dullah dalam sujudnya. Fenomena itu berlangsung sekitar 1 jam. Perlahan, seiring datangnya fajar syadik waktu subuh, cahaya di tubuh Abuya mulai meredup, menyerap kembali ke dalam pori-pori kulitnya, seolah menyatu kembali dengan daging dan darahnya. Saat azan subuh yang tidak terdengar di hutan, tapi diketahui lewat insting, Abuya membuka matanya. Wajah beliau tampak segar bugar, berseri-seri, dan glowing alami tanpa bantuan skincare apapun. Kulit beliau tampak lebih muda. Kerutan-kerutan wajah seolah setrika oleh energi spiritual semalam. Dullah, sudah subuh. Ayo ambil wudhu di mata air sana. Kita sholat berjamaah. Ajak Abuya santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Kang Dullah mengangguk patuh, dengan kepala tertunduk dalam. Ia tidak berani menatap wajah gurunya lama-lama. Ia takut silau, atau lebih tepatnya, takut terbakar oleh kesucian yang memancar dari wajah itu. Pagi itu, sholat subuh mereka berdua menjadi sholat paling khusyuk yang pernah dirasakan Kang Dullah. Ia merasa menjadi makmum di belakang malaikat. Namun, ujian iman Kang Dullah belum selesai. Setelah cahaya visual, kini giliran Raja Hutan yang akan datang untuk menguji nyali mereka. Selesai sholat subuh dan wirid panjang, matahari mulai menembus celah-celah kanopi hutan. Suara burung mulai ramai. Perut Kang Dullah kembali berbunyi keroncongan. Rasa lapar yang sempat hilang karena takjub semalam, kini datang menagih dengan bunga berbunga. Buya, persediaan kita benar-benar habis. Apakah saya boleh turun sebentar ke desa terdekat di kaki gunung untuk mencari ubi atau jagung? Tanya Kang Dullah ragu-ragu. Abuya tersenyum. Duduklah dulu. Dullah, rezeki itu yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar rezeki. Yakinlah sama Allah. Belum sempat Kang Dullah mencerna kalimat itu, tiba-tiba terdengar suara ranting patah yang cukup keras dari arah semak belukar yang rimbun. Krek, langkah kaki yang berat, suara nafas yang menderu-deru.
Kang Dullah menoleh. Matanya terbelalak. Wajahnya pucat pasi seketika. Sekitar 15 meter dari mereka, muncul seekor harimau loreng. Beberapa versi menyebut macan kumbang atau hitam, berukuran sangat besar. Ukurannya hampir sebesar sapi muda. Otot-ototnya menyembul di balik bulunya yang mengkilap. Matanya tajam berwarna kuning, menatap lurus ke arah mereka. Ekornya dikibas-kibaskan pelan, tanda waspada. Bu, ya, Mang. Desis Kang Dullah tercekat, kakinya lemas seperti jeli. Ia ingin lari, tapi kakinya terpaku tanah. Lari pun percuma, harimau itu pasti lebih cepat. Ini adalah penguasa rantai makanan di Gunung Karang. Predator puncak yang bisa merobek leher manusia dalam sekali tebasan cakar. Abuya Dimyati yang sedang memutar tasbih, menoleh perlahan. Beliau tidak kaget, tidak berdiri, apalagi lari. Ekspresinya datar. Setenang permukaan danau, harimau itu menggeram rendah. Gerah, gigi taringnya yang panjang terlihat sekilas. Ia melangkah maju, perlahan. 1 langkah, 2 langkah. Kang Dullah sudah pasrah membaca syahadat. Mati aku dimakan-makan. Namun, kejadian aneh kembali terulang. Ketika jarak harimau itu tinggal 3 meter dari Abuya, aura keganasannya tiba-tiba luntur. Telinga harimau itu turun, tanda tunduk. Ekornya yang tadi tegak, kini menyelip di antara 2 kaki belakangnya. Harimau besar itu kemudian menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Merangkak perlahan, seperti kucing rumahan yang ingin dibelai majikannya. Hewan buas itu mendekat hingga moncongnya menyentuh ujung lutut Abuya Dimyati. Ia mengendus-endus jubah Abuya, lalu meletakkan kepalanya yang besar di atas pangkuan sang kiai. Kang Dullah menahan napas. Pemandangan di depannya sungguh surrealis. Seorang ulama sepuh sedang mengelus kepala harimau liar di tengah hutan belantara. Kamu lapar juga ya? Tong sebutan sayang untuk hewan? Tanya Abuya lembut, sambil menggaruk belakang telinga si harimau. Harimau itu mendengkur manja. Per. Suara dengkurannya berat menggetarkan tanah. Dullah, jangan takut. Dia ini tetangga kita. Dia datang bukan mau makan kita. Dia cuma mau minta barokah di zikir. Hewan itu lebih peka daripada manusia. Dia tahu mana daging yang boleh dimakan, mana daging yang haram dimakan, karena bercahaya. Ujar Abuya santai. Kemudian, Abuya berbicara kepada harimau itu, layaknya bicara pada manusia. Sudah, sana pergi lagi. Jaga hutan ini, jangan ganggu penduduk desa di bawah. Dan tolong carikan sesuatu buat muridku ini, dia kelaparan. Seolah mengerti bahasa manusia, harimau itu bangkit. Ia menganggukkan kepalanya sekali ke arah Abuya, lalu melirik sekilas ke Kang Dullah, membuat Dullah merinding lagi. Kemudian melompat hilang ke dalam semak-semak. Kang Dullah menghela napas lega yang panjang. Alhamdulillah, saya pikir umur saya habis hari ini, Buya. Makanya, Dullah, man khafa minallah, khafa minhu kulla syai'. Barang siapa takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut kepadanya. Kalau kamu masih takut sama makan, berarti rasa takutmu sama Allah belum penuh. Sindir Abuya halus, namun menohok. Setengah jam kemudian, harimau itu kembali lagi. Kang Dullah kaget lagi. Tapi kali ini, mulut harimau itu menggigit sesuatu. Bukan daging rusa, melainkan sesisir pisang hutan yang sudah matang dan beberapa buah durian hutan yang jatuh. Harimau itu meletakkan buah-buahan itu di depan Kang Dullah, lalu pergi lagi tanpa menoleh. Kang Dullah melongo. Harimau delivery order. Tuh, rezeki datang kan? Ayo dimakan. Dullah, itu hadiah dari tetangga, kata Abuya sambil terkekeh. Kang Dullah memakan pisang itu dengan lahap, sambil menangis dan tertawa bercampur aduk. Pisang itu terasa sangat manis. Semanis hikmah yang ia dapatkan hari ini. Ia belajar bahwa Abuya Dimyati telah mencapai makom khilafah, yang sesungguhnya pemimpin di muka bumi, yang ditaati oleh seluruh makhluk, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Hutan ini bukan tempat asing bagi Abuya, melainkan rumahnya sendiri. Namun, karomah Abuya bukan hanya soal menundukkan hewan. Beliau juga memiliki kemampuan memanipulasi ruang dan pandangan mata manusia. Sebuah ilmu yang disebut
Halimun, yang akan terbukti di episode selanjutnya saat ada rombongan pencari yang datang. Kabar kepergian Abuya ke hutan rupanya mulai tercium oleh masyarakat di bawah. Beberapa santri senior dan tokoh masyarakat Pandeglang mulai khawatir. Pasalnya, sudah hampir seminggu Abuya tidak terlihat di pondok, padahal jadwal pengajian rutin sudah menumpuk. Selain itu, isu tentang banyaknya makan turun gunung membuat mereka cemas akan keselamatan sang kiai. Akhirnya, dibentuklah tim pencari, terdiri dari 5 orang pendekar Banten yang jago silat dan hafal medan Gunung Karang, ditambah 2 santri senior. Mereka membawa perbekalan lengkap dan senjata tajam untuk berjaga-jaga. Di lokasi uzlah, Abuya yang sedang murakabah tiba-tiba membuka matanya. Dulah, ada tamu tak diundang yang mau datang. Mereka berniat baik, tapi kedatangan mereka akan mengganggu konsentrasi kita. Kita belum selesai tamasyanya. Kang Dulah yang sedang membersihkan kulit durian bertanya, "Siapa Buya? Apakah kita harus pindah tempat?" "Tidak usah pindah, cukup diam saja di sini. Jangan bersuara sedikit pun, biarkan mereka lewat." Tak lama kemudian, terdengar suara orang memanggil-manggil dari kejauhan. "Abuja, Abuja, Assalamualaikum." Suara itu semakin dekat. Kang Dulah mengenali suara itu. Itu suara Kang Jupri, keamanan pondok, dan Pak Haji Sobri, tokoh masyarakat. Mereka muncul dari balik pepohonan. Jarak mereka dengan gubuk Abuya hanya sekitar 5 meter. Kang Dulah panik. Ia sudah siap untuk menjawab salam dan melambaikan tangan. Namun, Abuya memberi isyarat telunjuk di bibir. Abuya kemudian menepuk tanah 3 kali dan membaca sebuah doa lirih. Seketika, Kang Dulah merasakan ada selubung tipis seperti kabut transparan yang menyelimuti area gubuk mereka. Rombongan pencari itu terus berjalan mendekat. Anehnya, tatapan mata mereka kosong. Mereka melihat ke arah gubuk, tapi seolah tembus pandang. Salah satu pendekar bahkan berjalan nyaris menabrak batu tempat Abuya duduk. Jaraknya hanya sejengkal. Aneh, jejak kakinya berakhir di sini. Tapi kok orangnya nggak ada, kata pendekar itu sambil garuk-garuk kepala. Mungkin beliau naik lagi ke puncak, atau mungkin beliau masuk ke dimensi lain? Sahut Haji Sobri bingung. "Abuya, kami bawa nasi timbel kesukaan Abuya," teriak Kang Jupri. Suaranya menggelegar di kuping Kang Dulah. Kang Dulah menahan napas mati-matian. Ia melihat teman akrabnya itu berdiri tepat di depannya. Tapi Kang Jupri, matanya melengos ke arah lain, seolah Kang Dulah tidak ada. Mereka berputar-putar di sekitar gubuk selama hampir setengah jam. Mereka duduk istirahat di batang pohon tumbang yang hanya berjarak 2 meter dari posisi Abuya. Mereka merokok, mengobrol, dan memakan bekal mereka sendiri karena lelah. "Duh, sepi banget di sini. Perasaanku kok nggak enak ya, bulu kuduk merinding terus," kata salah satu pendekar. Padahal, rasa merinding itu muncul karena ia sedang duduk membelakangi seorang waliullah yang memancarkan energi spiritual maha dahsyat. Abuya Dimyati tetap tenang. Zikirnya tidak putus. Beliau sedang menggunakan karomah halimun atau hijab basyar menutup pandangan mata manusia. Bagi Abuya, privasi dengan Allah saat ini lebih penting daripada menemui tamu. Bukan karena sombong, tapi karena proses pembersihan spiritual ini belum tuntas. Jika diganggu sekarang, energi yang sedang dihimpun bisa buyar. Setelah lelah mencari dan berputar-putar di tempat yang sama seperti orang linglung, rombongan itu akhirnya menyerah. "Ya sudah, kita turun saja. Mungkin Abuya memang tidak mau ditemui. Kita doakan saja dari bawah," ajak Haji Sobri. Mereka pun beranjak pergi meninggalkan lokasi dengan wajah kecewa. Setelah suara langkah mereka hilang di telan hutan, Abuya menepuk bahu Kang Dulah. "Hah!" Kang Dulah langsung menghirup udara rakus, seolah baru keluar dari dalam air. "Gila, benar-benar gila. Mereka buta ya, Buya? Padahal saya tadi mau minta rokok ke Kang Jupri," canda Kang Dulah untuk menutupi ketegangannya. Abuya tersenyum simpul. "Mereka tidak buta, Dulah. Cuma, Allah membelokkan sedikit cahaya yang memantul dari tubuh kita, sehingga tidak sampai ke retina mata mereka. Itu ilmu fisika biasa. Cuma, yang mengaturnya malaikat. Kenapa kita sembunyi, Buya? Kasihan mereka sudah jauh-jauh naik. Karena kalau mereka menemukan kita,
mereka akan mengajak kita turun. Padahal tugas kita di sini belum selesai. Dan lagi, sebentar lagi akan ada tamu agung yang sesungguhnya. Tamu yang tidak bisa dilihat oleh mata orang awam seperti mereka. Tamu agung siapa lagi, Buya? Tanya Kang Dullah lemas. Jangan bilang naga atau siluman lagi. Bukan, ini adalah pertemuan ruhani dengan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau akan datang memberi ijazah terakhir sebelum kita turun gunung. Mendengar nama besar itu disebut, Kang Dullah langsung merinding seluruh tubuh. Ia sadar, episode terakhir dari perjalanan ini akan menjadi puncak dari segala keajaiban. Pertemuan lintas zaman antara wali yang masih hidup dan raja wali yang sudah wafat ratusan tahun lalu. Malam itu, atmosfer di hutan Gunung Karang berubah drastis. Jika malam-malam sebelumnya penuh dengan teror makhluk halus atau suara binatang buas, malam ini hutan terasa begitu hening, damai, dan wangi. Kang Dullah yang sedang duduk berzikir di samping Abuya, tiba-tiba mencium aroma yang sangat menyengat, namun lembut. Awalnya ia mengira itu aroma bunga sedap malam hutan, tapi wanginya semakin kuat, berubah menjadi aroma kayu gaharu, lalu berubah lagi menjadi aroma minyak kasturi murni, yang tak pernah ia cium di toko parfum manapun di dunia ini. Wangi itu begitu memabukkan, membuat rasa kantuk hilang, membuat hati merasa bahagia tanpa sebab, dan membuat air mata menetes sendiri karena rindu. Dullah, berdirilah, rapikan pakaianmu, pakai pecimu yang benar. Tamu kita sudah datang. Perintah Abuya, dimyati dengan suara bergetar menahan haru. Abuya sendiri sudah berdiri tegak, merapikan sorbannya, dan menghadap ke arah kiblat dengan sikap tazim hormat yang luar biasa. Seolah sedang menyambut seorang raja di raja. Kang Dullah bingung. Siapa Buya? Tidak ada orang. Namun, saat Dullah melihat ke arah depan, ia melihat kabut putih tebal turun perlahan dari langit. Kabut itu bukan uap air, melainkan gumpalan cahaya yang memadat. Di tengah kabut cahaya itu, samar-samar, terlihat siluet rombongan orang berjubah hijau dan putih. Mereka tidak menapak tanah, melainkan melayang sejengkal di atas rumput. Di barisan paling depan, ada satu sosok yang cahayanya paling terang. Wajahnya tidak bisa dilihat jelas oleh mata telanjang Kang Dullah, karena silaunya menyamai matahari. Namun, aura kewibawaan yang dipancarkan sosok itu begitu dahsyat, hingga membuat lutut Kang Dullah gemetar hebat. Jauh lebih menakutkan, dalam artian segan, daripada saat bertemu harimau kemarin. Assalamualaikum, ya Sultanul Aulia. Sapa Abuya dimyati dengan suara lirih dan penuh kerendahan hati. Abuya membungkuk dalam-dalam, lalu melakukan gerakan seolah sedang mencium tangan sosok cahaya itu. Terdengar jawaban salam yang bergema di seluruh lembah gunung. Suara yang tidak terdengar oleh telinga fisik, tapi langsung terdengar di dalam jantung. Waalaikumsalam, wahai penjaga tanah Banten. Kang Dullah tidak kuat. Energinya terlalu besar, dadanya sesak seperti dihimpit gunung. Kesadarannya mulai kabur. Ini adalah fenomena jadzab tarikan spiritual yang tak mampu ditanggung oleh wadah jiwanya yang masih awam. Buya, tolong, rintih Dullah. Sebelum akhirnya pandangannya gelap, ia pingsan. Atau lebih tepatnya, ia dimatikan sementara panca inderanya agar tidak mengganggu dialog tingkat tinggi antara dua kekasih Allah itu. Dalam keadaan antara sadar dan tidak state of trance, Kang Dullah merasa dirinya dibawa terbang ke sebuah majelis ilmu di atas awan. Ia melihat Abuya dimyati duduk berhadapan lutut dengan sosok bercahaya itu yang diyakini sebagai ruhaniyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak ada kata-kata verbal yang terucap. Komunikasi mereka menggunakan bahasa hati telepati kolbu. Sang tamu agung tampak memberikan sebuah kitab gaib berwarna keemasan kepada Abuya, lalu mengusap dada Abuya 3 kali. Setiap usapan membuat tubuh Abuya semakin bersinar terang. Peganglah amanah ini, dimyati. Jagalah umat di akhir zaman yang penuh fitnah. Jadilah paku bumi bagi tanah Jawara. Jangan takut. Seluruh bala tentara langit bersamamu. Pertemuan itu terasa sangat lama bagi Dullah. Mungkin berjam-jam, atau mungkin ratusan tahun. Di dimensi ruhani, waktu adalah ilusi. Namun ketika Kang Dullah tersadar dan membuka mata, ia mendapati dirinya masih terbaring di tanah lembab hutan Gunung Karang.
Langit timur sudah mulai merekah merah. Subuh hampir tiba. Ia menoleh ke arah Abuya. Abuya masih berdiri di tempat yang sama, namun kini beliau sedang sujud syukur yang sangat lama. Punggung beliau berguncang hebat karena tangis. Tanah di bawah wajah beliau basah oleh air mata. Aroma kasturi itu masih tertinggal samar-samar di udara, menempel di daun-daun, di batu, dan di baju mereka. Ketika Abuya bangkit dari sujudnya, Kang Dullah melihat perubahan yang sangat nyata. Wajah Abuya yang sebelumnya hanya bercahaya, kini memiliki sorot mata yang mengandung haibah karisma penakluk yang luar biasa. Siapapun yang menatap mata itu, pasti akan menunduk malu, karena merasa telanjang dosa-dosanya. "Sudah bangun, Dullah?" tanya Abuya. Suaranya kini lebih berat dan berwibawa. "Sudah, Buya. Tadi itu, Sesti, simpan apa yang kamu lihat dan kamu rasakan di dalam hatimu. Jangan diceritakan kepada orang lain sebelum aku wafat. Itu rahasia antara kita dan Allah," potong Abuya tegas. "Inggih, Buya," sendiko dawuh. Pagi itu, sebelum mereka berkemas pulang, Kang Dullah melihat fenomena aneh lainnya. Tanaman-tanaman liar di sekitar gubuk mereka yang tadinya layu atau biasa saja, kini berbunga serentak. Anggrek hutan bermekaran. Jamur-jamur tumbuh subur. Tanah yang diduduki Abuya selama berhari-hari itu seolah mendapat suntikan pupuk kehidupan terbaik. Jejak ibadah seorang wali ternyata tidak hanya memberkahi manusia, tapi juga menyuburkan tanah dan tumbuhan. "Ayo pulang, Dullah. Santri-santri sudah rindu, umat sudah menunggu. Baterai kita sudah penuh," ajak Abuya sambil meraih tongkatnya. Langkah kepulangan ini akan menjadi langkah yang ringan, namun menggemparkan pondok pesantren di bawah sana. Perjalanan turun gunung terasa aneh bagi Kang Dullah. Jika saat naik, mereka butuh waktu berjam-jam dengan nafas terengah-engah. Saat turun ini, rasanya begitu cepat. Kaki mereka seperti melayang. Pepohonan seolah menyingkir memberi jalan. Jarak tempuh berkilo-kilometer dilahap hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Ini adalah karomah Tai'il Ardah melipat bumi. Bumi memendekkan dirinya untuk mempermudah perjalanan kekasih Allah. Sesampainya di gerbang pondok pesantren Cidahu, suasana masih pagi. Para santri sedang sibuk rone kerja bakti, menyapu halaman. Tiba-tiba, salah seorang santri berteriak, "Abuya rawuh, Abuya pulang." Seketika, seluruh aktivitas berhenti. Ratusan santri berlarian menuju gerbang. Mereka berebut ingin menyambut guru tercinta yang sempat menghilang tanpa kabar. Namun, begitu mereka mendekat dalam jarak 5 meter, langkah mereka terhenti mendadak. Hening. Para santri itu terpaku. Mulut mereka ternganga. Mereka melihat sesuatu yang berbeda. Abuya Dimyati berjalan dengan tegap. Jubah putihnya yang seharusnya kotor oleh lumpur hutan selama berhari-hari, ternyata bersih tanpa noda sedikit pun. Dan yang paling mencolok adalah wajah beliau. Wajah itu bersinar terang, bukan kiasan, tapi benar-benar terlihat lebih terang daripada cahaya matahari pagi. Para santri harus menyipitkan mata saat menatap wajah gurunya. Ada aura kesejukan yang menyebar, membuat hati siapapun yang memandangnya menjadi tenang seketika. "Masya Allah, Abuya bawa cahaya," bisik seorang santri sambil menangis. Mereka lalu berebut mencium tangan Abuya. Anehnya, tangan Abuya pun tercium sangat wangi-wangi kasturi dari pertemuan semalam yang masih menempel abadi. Wangi itu bahkan menempel di tangan para santri yang bersalaman. Dan konon tidak hilang selama berhari-hari meski sudah dicuci sabun. Abuya tersenyum ramah kepada semua santri. Ayo, jangan berebut. Semua kebagian barokah. Ayo ngaji lagi, jangan bengong." Abuya langsung menuju masjid, tidak istirahat ke rumah dulu. Beliau langsung memimpin sholat duha berjamaah dan melanjutkan pengajian kitab Al-Hikam. Tidak ada rasa lelah, tidak ada jet lag, justru energi beliau meluap-luap. Suara beliau saat mengajar terdengar lebih lantang dan menembus relung hati. Dalam pengajian itu, Abuya menyelipkan sedikit nasihat yang menjadi intisari perjalanannya. "Anak-anakku, mencari Allah itu tidak perlu jauh-jauh ke hutan. Sebenarnya, hutan itu hanya sarana untuk mematikan nafsu. Kalau nafsumu sudah mati, di pasar pun kamu bisa bertemu Allah,
Di tengah keramaian pun kamu bisa merasa sendiri bersama Allah. Halwat fi jalwat, jadikan hatimu gua hiramu, jadikan dadamu hutan belantara, tempat kamu memerangi binatang buas nafsumu. Kalau kamu menang di dalam sana, maka seluruh makhluk di luar sana akan tunduk padamu. Kang Dullah duduk di pojok masjid, mendengarkan sambil meneteskan air mata. Ia memegang dadanya yang masih bergetar. Ia tahu, guru yang sedang mengajar di depan sana itu baru saja menaklukkan semesta, tapi kini duduk bersila di atas tikar pandan sederhana, mengajar alif bata kehidupan kepada manusia-manusia yang masih lalai. Tahun-tahun berlalu, kisah tentang tubuh bercahaya dan harimau yang tunduk itu menyebar dari mulut ke mulut, menjadi legenda yang hidup, hingga akhirnya, pada tanggal 3 Oktober tahun 2037, Syaban 1424 hari, Lentera Banten itu padam secara fisik. Abuya Dimyati dipanggil pulang ke rahmatullah. Ribuan, bahkan jutaan manusia membanjiri Cidahu. Langit Banten mendung gelap, seolah ikut berduka. Namun anehnya, saat jenazah beliau dimasukkan ke liang lahat, banyak pelayat yang bersaksi mencium aroma wangi kasturi yang sama wangi yang pernah dicium Kang Dullah di puncak Gunung Karang puluhan tahun silam. Wangi itu adalah tanda penerimaan, tanda bahwa tamu agung di langit sana sudah menyambut kepulangan sang kekasih dengan pesta pora cahaya. Hari ini, jika Anda datang ke makam Abuya Dimyati di Cidahu, Pandeglang, Anda tidak akan menemukan suasana kuburan yang seram. Tempat itu hidup 24 jam, lantunan Al-Quran tidak pernah putus sedetik pun. Ribuan orang datang mencari ketenangan, mencari percikan cahaya yang dulu pernah memancar dari tubuh sang wali. Abuya Dimyati mungkin sudah tidak ada jasadnya, tapi karomahnya, ilmunya, dan keteladanannya tetap hidup. Bersinar terang menjadi menara suar bagi siapa saja yang tersesat di kegelapan dunia modern. Kang Dullah, yang kini sudah menjadi kiai sepuh, sering berkata kepada santri-santrinya, cahaya itu tidak pernah padam, nah. Ia hanya berpindah tempat dari jasad Abuya ke dalam hati kita semua yang mencintainya. Maka, jagalah cahayamu jangan sampai redup oleh dosa. Sahabatku, kisah Abuya Dimyati di dalam hutan ini mengajarkan kita satu tamparan keras. Bahwa kita seringkali takut pada gelap, takut pada hantu, takut pada binatang buas, bahkan takut miskin. Padahal, jika hati kita sudah penuh dengan Allah, maka semesta seisinya yang akan takut dan segan kepada kita. Cahaya di tubuh Abuya mungkin sudah tidak bisa kita lihat dengan mata kepala, tapi warisan ilmunya masih bersinar terang di Cidahu hingga hari ini. Jika hati Anda bergetar dan merasa cas iman Anda terisi kembali setelah mendengar kisah ini, jangan biarkan cahaya ini berhenti di Anda. Tekan tombol like sebagai sedekah jariah digital Anda. Share video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman ngopi, atau siapa saja yang sedang butuh pencerahan jiwa. Mari kita tutup majelis online ini dengan mengirimkan Al-Fatihah khusus untuk Al-Maghfurlah Abuya Muhammad Dimyati bin Syekh Muhammad Amin. Semoga kita diakui sebagai murid beliau kelak. Al-Fatihah. Pastikan Anda sudah menyalakan lonceng notifikasi, karena di episode depan, kita akan membahas karomah ulama Nusantara lain yang tak kalah menggemparkan. Sampai jumpa di kisah langit selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.